Melalui Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Manimbang Kaharyadi, KAHMI mengapresiasi KNPI yang mengambil langkah hukum untuk mengatasi persoalan ini. Menurutnya, ini merupakan isu sensitif dan harus segera ditindak untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Siapapun dia, ketika sudah memenuhi unsur pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Yudi Amalul. Kali ini saya kehadiran tamu istimewa Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Bang Manimbang Kaharyadi. Apa kabar, Bang? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Cik. Masih tetap konsisten mengawal agenda keumatan kebangsaan ya, Bang? Siap, insya Allah. Baik, ini kita akan sharing terkait dengan 74 tahun HMI berkiprah, begitu Bang. Ya, Himpunan Mahasiswa Islam kita tahu bersama bahwa sebagai laboratorium intelektual yang telah mencetak banyak kader, banyak tokoh yang terlibat langsung baik sebagai pengusaha, akademisi, politisi, cendekia, para ilmuwan di seluruh penjuru tanah air. Bang, terkait dengan 74 tahun HMI berkiprah, apa peran KAHMI sendiri? Ya, alhamdulillah, makasih Uci. Kita awali dengan mengucapkan selamat ya kepada adik-adik HMI di seluruh tanah air bahwa pada momentum hari ulang tahun ke-74 ya, Himpunan Mahasiswa Islam yang jatuh pada 5 Februari yang lalu. Ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk melakukan evaluasi, melakukan refleksi, dan tentu saja introspeksi sejauh mana perjalanan Himpunan Mahasiswa Islam ini sudah sesuai dengan motivasi dasar kelahirannya. Sekedar flashback ya, Ici dan kawan-kawan, bahwa organisasi mahasiswa terbesar ya yang lahir pada tanggal 5 Februari 47 bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal 1366 Hijriah, itu tujuan awalnya itu adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertinggi derajat rakyat Indonesia, dan menegakkan atau mengembangkan syiar Islam. Jadi secara esensial tujuan ini kalau kita coba merujuk kepada sejarah perjalanan dakwah Islam ya pada permulaan dakwahnya baginda Rasulullah dan dilanjutkan dengan yang sangat monumental doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran itu kan, doa yang pertama itu kan meminta kepada Allah negeri yang aman sentosa, agar dengan negeri yang aman itu bisa melakukan kegiatan pembangunan ekonomi, sosial, dan sebagainya, dan juga tentu saja syiar Islam. Jadi saya kira para pendiri waktu itu sudah berpikir bahwa yang paling pokok adalah dimensi politik. Dengan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh elemen bangsa saat itu akan berkiprah, berkarya, akan melakukan langkah-langkah pelaksanaan tugas dengan baik, pengabdian dengan baik, sehingga derajat rakyat Indonesia itu terus meningkat dan tentu saja syiar Islam dapat berjalan dengan baik. Jadi intinya dalam memperingati hari kelahiran Himpunan Mahasiswa Islam 74 tahun yang lalu di kota Yogyakarta, inilah saatnya kita lakukan evaluasi, lakukan introspeksi, dan tentu refleksi sejauh mana perjalanan selama 74 tahun ini apakah masih sejalan sesuai dengan motivasi dasar kelahirannya. Kalau saya melihat 3 poin penting, bahwa seperti yang Ici katakan tadi itu, bahwa HMI sebagai katakanlah laboratorium intelektual atau sebagai katakanlah pabrik yang terus memproduksi kadar-kadar terbaik, itu saya kira tujuannya tuh ya hampir tercapai ya. Tercapai karena ending dari semua tujuan itu kan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Ini kan ultimate goal-nya. Tapi kalau intermediate goal-nya saya kira sudah hampir tercapai. Kenapa? Karena
para alumni HMI sudah tersebar di seluruh lapangan pengabdian, di seluruh profesi, di seluruh tempat, di berbagai tempat, pusat dan daerah dan sebagainya. Nah, tentu saja dengan tersebarnya kader HMI itu diharapkan bisa secara bersama-sama melaksanakan hakikat mission HMI itu dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan akhir dari proses berdirinya organisasi ini, mewujudkan masyarakat adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya HMI tidak pernah berhenti untuk mengawal perjalanan bangsa ini. Setiap kebijakan yang dilahirkan tentu tetap dalam pantauan dia, dalam atensi dia, dalam dalam monitoringnya, sehingga mana yang perlu diluruskan, dikritisi, kalau itu ditafsirkan sebagai hal yang dapat memperlambat tercapainya tujuan akhir yaitu masyarakat adil makmur, maka tentu saja HMI dengan makna kekaderannya dia akan bereaksi. Nah, kami sebagai kakaknya, sebagai abangnya, sebagai organisasi penerus cita-cita HMI tidak bisa melakukan intervensi atau melakukan langkah-langkah secara langsung, karena secara organisatoris tidak ada hubungan struktural. Yang ada adalah hubungan emosional, hubungan historis. Nah, ini tentu makna yang lebih penting juga bahwa kita jaga kebersihan dan kejernihan kaderisasi itu sehingga mereka tetap terjaga sikap independensinya. Hanya dengan itu aktualisasi dirinya dapat dilakukan secara optimal. Baik Bang. Ya. Oh, menarik ya, tadi Abang telah sampaikan bahwa untuk menjaga keutuhan NKRI ini, karena memang tujuan utama berdirinya HMI adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah Bang, dalam konsepsi ini berarti adanya komitmen penguatan kebangsaan dan keindonesiaan. Betul sekali. Nah, ini bagaimana saat ini dengan 74 tahun berkiprah HMI, langkah strategis kami dengan 3 komitmen tadi yang telah saya sampaikan dari tujuan utama berdirinya HMI, komitmen penguatan kebangsaan dan keindonesiaan. Saya kira masih melekat kuat itu ya. Iya. Masih melekat kuat di dalam diri para kader HMI yang berkiprah baik pada tingkat cabang, tingkat batko maupun tingkat pengurus besar, karena terlihat bagaimana sikap mereka, bagaimana respon mereka terhadap perjalanan bangsa ini. Ingat ya, kalimat yang dicantumkan di situ dimensi politik, kedaulatannya sangat kuat, mempertahankan. Iya. Makna mempertahankan itu berarti ada ancaman untuk mengganggu kedaulatan. Karena tahun 47 waktu itu agresi militer kan, 1 dan 2 itu berjalan, dan sekarang tentu dalam tantangan yang berbeda. Tantangan berbeda di era globalisasi ini saya kira harus kuat. Informasi mengalir begitu deras, itu mengharuskan kita untuk menjaga, mengharuskan kader-kader HMI sebagai peron terdepan menjaga jati diri bangsa agar 3 dimensi pokok sebagaimana yang sering dikumandangkan oleh para pendahulu kita itu, kita menjadi negara yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Ini idealitanya kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang itu sangat memprihatinkan. Kita mencoba melakukan evaluasi, introspeksi, apakah kita sudah benar-benar berdaulat secara politik. Nah, kemudian berdikari secara ekonomi. Ini kan tantangan kita ke depan kan, apalagi situasi ekonomi kita ya jauh sebelum COVID-19 ini juga terasa sekali disparitas itu kan, kesenjangan itu bahkan 1% orang kaya menguasai 59% kekayaan di Indonesia dan sebagainya. Nah, terus berkepribadian secara budaya, kita kan di sebagian generasi muda sepertinya agak ke stylenya itu mengikuti gaya-gaya negara lain dan sebagainya. Ini tantangan untuk kita. Nah, karenanya jangan heran kalau adik-adik HMI itu terus bergerak, memberi respon atau mengekspresikan pandangannya dengan berbagai cara itu dalam rangka yaitu mengawal perjalanan bangsa ini, karena motivasi dasar kelahirannya itu adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi segala ancaman yang datang dari luar, dari dalam pada masa kini, saya kira
menjadi tanggung jawab kader HMI bersama segenap elemen bangsa untuk meluruskan kalau ada yang kira-kira keliru terkait dengan eksistensi bangsa ini. Yang kedua soal keumatan. Komitmen keumatan saya kira ini harus lebih diperkuat lagi. Nah sekarang itu kan ada gejala sepertinya itu Islam itu direndahkan, disudutkan, terlalu dipolitisir, kemudian framing, labeling dan stigmatisasi itu diberikan seolah Islam itu adalah agama yang mengganggu dan sebagainya. Bahkan ada yang secara vulgar kan beberapa belakangan ini mengatakan bahwa Islam itu agama arogan. Ya saya kira kalau kita bereaksi, kita memberi respon itu tidak terlepas daripada tanggung jawab keumatan. Jangan dianggap orang yang bereaksi menyatakan ekspresinya lalu dianggap yang mengganggu perjalanan bangsa ini. Justru itu menjaga kondusivitas, keamanan, ketentraman, keutuhan bangsa ini, karena lahirnya bangsa ini tidak terlepas dari peran dan sejarah umat Islam di dalam bersama-sama elemen lain untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi itu tanggung jawab keumatan, tanggung jawab ke negara dan sebagainya. Dan juga yang lebih penting kita terus mendorong adik-adik ini supaya perkaderan lancar. Kalau istilah saya itu mata air perkaderan itu tidak boleh keruh, tidak boleh berhenti. Dia harus tetap mengalir, bahkan mengalir deras. Karena itulah konsekuensi daripada organisasi perkaderan. Dia harus mencetak kader sebanyak-banyaknya. Tugas kita ya memfasilitasi, mengayomi dan memberi atensi terhadap kegiatan perkaderan. Jantungnya yang pokok adalah dikaderisasi. Hanya dengan kaderisasi itu kita akan melahirkan pemimpin yang berkualitas, agen perubahan, dan dia bisa menjawab tantangan-tantangan zaman. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan sebagai laboratorium intelektual ya. Makanya pengkaderan itu ini sebagai mata air perkaderan ya, Bang. Ya, betul. Baik, tadi Abang telah sampaikan tentang komitmen untuk menjaga NKRI dengan komitmen keumatan. Belakangan ini Bang ada isu yang sempat beredar di media sosial terkait dengan isu SARA yang memang diduga bahwa salah seorang pegiat media sosial Permadi Arya atau disebut alias Abu Janda sempat mengeluarkan cuitannya terkait dengan Islam agama arogan tadi ya yang telah disampaikan. Nah, dan itu sempat dilaporkan oleh KNPI. Bagaimana tanggapan kami yang mungkin ada kaitannya dengan komitmen keumatan? Ya, 3 hal pokok yang perlu kita lihat secara dalam spektrum yang luas ya. Masalah tidak hanya kasuistik itu ya. Banyak dalam kasuistik. spektrum yang luas itu sangat dimungkinkan terjadinya perilaku-perilaku serupa dan berulang-ulang ke depan. Karena pertama, kita sebagai konsekuensi negara demokrasi, ya bahkan katanya demokrasi terbesar ketiga di dunia, maka ya adalah hak setiap warga negara untuk melakukan kebebasan berekspresi, berpendapat dan sebagainya. Tapi yang sering orang lupakan, kebebasan berekspresi, berpendapat itu dalam koridor ya, dalam semangat, dalam ketentuan atau dalam lingkup negara demokrasi ini diikat juga dengan undang-undang, diikat juga dengan peraturan, dan secara etika politik juga kita mau memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Jadi tidak bisa kebebasan liar tanpa batas begitu ya. Kemudian yang kedua tidak mungkin dilepaskan bebas dari jejak digital siapapun dia. Siapapun orangnya, oknum manapun. Jadi dia mau beralibi, berargumentasi, mau ngeles, mau mengelak, nggak bisa karena ada jejak digital. Nah, jadi justru sebenarnya dalam situasi kebebasan yang begitu bebas ini harus lebih berhati-hati. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah saya mengatakan politik kadar rendah. Banyak cara orang mengekspresikan, banyak cara orang yang menyampaikan pandangan dan pemikirannya. Tapi kalau sudah nyerempet atau menyinggung ke SARA, itu saya katakan itu adalah
perilaku politik yang berkadar rendah. Dan kita kan sebenarnya sudah tuntas persoalan SARA itu. Perjalanan bangsa ini kan sudah saatnya kalau dekade atau tahun sekarang itu 2021 itu tahun kedewasaan politik lah, tetapi masih ada aja nyeleneh yang aneh dan sebagainya. Nah, kata kuncinya dalam hal itu menurut saya harus ditegakkan hukum secara konsisten dan secara berkeadilan, dan kita begitu marak soal itu kita langsung merespon. Saya waktu itu sudah memberikan pandangan dan harapan supaya bersangkutan itu diproses secara hukum. Tapi paling tidak dengan adanya kasus ini kita terbangkit semangat, membangun soliditas dan kebersamaan bahwa sadarlah, ada kesadaran kolektif bahwa di depan mata itu ada banyak tantangan soal keumatan ini. Jadi betul kata Ici tadi, di situ dituntut komitmen keumatan tuh kita semakin kuat. Kita mau biarkan itu terjadi atau kita bersikap supaya ke depan jangan lagi bikin gaduh. Karena banyak agenda yang lebih substansial, yang lebih penting dalam perjalanan bangsa ini. Bagaimana persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Ini jangan sampai kita terpaku pada urusan itu. Nih kesannya nih pengalian isu nih, isu-isu korupsi di depan mata, ya itu triliunan gitu loh. Masa kita melupakan itu. Jadi nggak boleh kan ada ungkapan begini, rakyat Indonesia itu mudah memaafkan, mudah melupakan. Jadi kan kadang-kadang ada orang terpaku pada masalah itu. Tapi sekali lagi menurut saya kasuistik ini letupan-letupan kecil seperti ini kita respon, tetapi sekali lagi jangan terpaku hanya pada persoalan itu. Persoalan besar bangsa ini itu harus dituntaskan, terutama terkait dengan kasus korupsi yang triliunan itu. Sebab kalau itu dibiarkan maka ini akan menjadi presiden buruk ke depan gitu. Benar, iya Bang, ini benar. Tadi Abang sudah sampaikan terkait itu, yang jelas ya memang harus menempuh jalur hukum ya, supaya ada konsekuensi hukum di situ. Nah ini juga nih Bang, ini sebenarnya terkait dengan moral ya. Karena kalau misalkan tadi Abang sampaikan tentang korupsi, ini tentang moral ya memang tidak baik ketika dilakukan oleh setiap orang, apalagi itu dari kalangan intelektual, karena rata-rata pejabat yang korupsi ini dari lingkungan pejabat, nggak ada orang-orang rendah itu yang korupsi gitu loh Bang. Betul. Nah kami sendiri melihat itu gimana Bang? Ya. Dalam merespon ini. Ya, dalam merespon ini kita selalu nggak bisa berhenti. Dia harus berkelanjutan, mengingatkan, menyuarakan, membidik, mempersoalkan, terus disuarakan agar ada semacam langkah yang memberikan efek jerah gitu lah. Sekarang ini dengan hukum saja, dengan iklim dan sistem hukum sekarang itu kan belum tentu semua memberikan efek jerah, apalagi kalau tidak diproses sama sekali. Justru itu menjadi referensi atau menjadi pegangan ke depan itu, itu korupsi banyak juga nggak diproses kok, itu bahaya ke depan. Itu satu. Yang kedua, saya setuju bahwa persoalan yang paling penting di dalam menjaga, mengawal kualitas daripada penyelenggara negara ini tidak cukup dengan undang-undang, tidak cukup dengan aturan, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana mengawal perilaku itu dan memberikan efek jerah dengan penegakan hukum yang secara konsisten dan berkeadilan. Jadi saya ingat dulu ada kisah orang kaya raya, kemudian dia menulis buku, di akhir hidupnya dia mengatakan begini, ketika engkau mendapat jabatan dari siapapun untuk bidang apapun, maka 3 syarat harus engkau miliki. Pertama adalah integriti, kedua intelijensia, dan ketiga adalah energi. Tapi ada di halaman berikutnya dia mengatakan, tetapi jika engkau tidak memiliki yang nomor 1 yaitu integriti, maka nomor 2 dan nomor 3 itu akan membunuh Anda. Jadi artinya kepintaran, kecerdasan, intelijensia, kecendekiawanan dan apapun namanya, profesionalitas, energi itu kerja keras kalau bahasa sekarang. Tetapi kalau tidak dimiliki yang nomor 1 yaitu integritas, maka dia akan termakan oleh kepintarannya itu. Kalau kita saksikan banyak orang yang korupsi, banyak orang yang berperilaku buruk ketika duduk di dalam jabatan itu bukan orang bodoh, orang pintar semua. Orang pintar semua gitu, dan
Saya kira relevan peringatan siapa itu tokoh bisnis yang memulai karirnya dari bawah sampai dia berhasil. Persoalan integritas itu sangat penting. Dan ini tidak sekedar aturan, tidak hanya dipelajari, itu perlu karakter, kualitas, jati diri yang ditempa secara sistematis, secara berproses sehingga dia duduk itu menjaga kehormatan diri, menjaga integritas diri dan tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah menyalahgunakan jabatan itu. Nah, sekali lagi kata kunci menurut saya, tegakkan hukum secara berkeadilan. Baik, itu sangat menarik ya paparan daripada Abang sendiri. Nah, kalau di kalangan kader HMI saat ini Bang, kita lihat memang ada sedikit ya dinamika lah biasa kalau dinamika organisasi karena proses daripada pembelajaran tuh ya Bang, misalkan ada dualisme dan ini karena ini kita masuk di 74 tahun hampir 1 abad Bang perjalanan HMI. Nah, kami sendiri menyikapi persoalan ini gimana Bang di internal HMI? Iya, saya kira pemahaman terhadap hakikat demokrasi itu harus dikuatkan. Jadi soal dinamika, beda pendapat, beda pandangan itu biasa, bahkan terjadi itu jauh sebelum periode ini. Bahkan sejak awal perjalanan lahirnya HMI itu selalu ada dinamika. Tetapi kembali kepada pemahaman dasar tentang hakikat demokrasi. Karena kita Himpunan Mahasiswa Islam, maka salah satu referensi itu dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 159, surat 3 ayat 159 itu memang saya tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amri. Musyawara ya, fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi 5 prinsip pokok di dalam menegakkan demokrasi itu yang merujuk kepada surat 359 itu pertama berperilaku baik, komunikasi baik, kepribadian baik. Kalau kita keras itu orang akan menjauh dari kita kan? Orang akan menjauh dari kita. Nah, makanya itu perilaku baik, kemudian maafkan mereka, mohon ampunan dari mereka, dan kalau ada masalah musyawarah. Bermusyawarah dalam urusan itu, kata Allah kan. Nah, apabila telah mengambil keputusan, maka pegang teguh pada keputusan. Jadi kader HMI sebenarnya kalau merujuk pada referensi ini, ayat ini, maka kader HMI itu akan siap bermusyawarah. Jadi tidak ada semacam konflik berkepanjangan. Jadi kalau udah musyawarah, kemudian ada keputusan, pegang teguh pada keputusan itu. Yang kedua, itu kepribadian kader HMI itu siap beda pendapat, siap konsensus. Nah, jadi kalau siap beda pendapat, tidak siap konsensus, tidak siap mengambil keputusan, tentu berkurang kadar ke-HMI-annya. Itu namanya pembiaran, membawa diri larut dalam suasana konflik yang berkepanjangan, dan dalam sisi atau segi manapun tidak ada yang bisa dibenarkan atau tidak ada untungnya kalau konflik berkepanjangan atau berlarut-larut. Nah, jangan sampai, ini kan menjelang Kongres. Ya, kita menghimbau lah adik-adik itu supaya bertemu, bermusyawarah. Bagaimana solusi ketika sudah musyawarah ada keputusan, pegang teguh pada keputusan itu. Jangan kepentingan pribadi ditonjolkan, jangan kepentingan bersama. Contoh begini, kalau umpama ada dualisme, ada polarisasi, ada perpecahan, nanti kan bingung. Mau berkiprah secara eksternal, orang bilang ini HMI yang mana nih? Nah, dulu saja ketika terjadi polarisasi itu alhamdulillah dengan kedewasaan mereka para pimpinan itu bisa menyatukan kembali dan jangan dibuat pecah lagi gitu. Nah, sekali lagi tidak ada alasan yang bisa dibenarkan konflik berkepanjangan. Dia harus didorong untuk melakukan langkah-langkah proaktif agar terjadi penyatuan, dan kita harapkan ini jauh sebelum masuk Kongres sudah selesai sehingga marwah martabat kehormatan organisasi itu tetap terjaga. Banyak hal yang lebih produktif yang bisa kita lakukan kalau sudah menyatu, dan kita hindari jangan sampai ini berlarut-larut karena itu kan jelas akan merugikan apa? Merugikan kegiatan kaderisasi itu sendiri. Oke, terima kasih Bang, menarik sekali. Sering kita pada kesempatan kali ini untuk menutupi perbincangan kita Bang, dialog kita.
ada pesan Amam khususnya untuk kader HMI dan kami di seluruh penjuru tanah air. Ya, adik-adik di seluruh tanah air, selamat berjuang, selamat menempa diri dengan baik, dan saya mengistilahkan formula tepat. Tepat itu kumpulan dari huruf-huruf yang ada. Tepat itu pertama, T itu terus mengasah kadar intelektualitas kita. Karena dengan mengasah kadar intelektualitas kita itu, kita menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi atau pemimpin yang solutif, yang pemimpin yang berorientasi pada solusi. Jadi ya kalau kita ilustrasikan itu ada pemimpin yang berkualitas program reporter, hanya menyampaikan saja masalah, tetapi yang dikehendaki oleh HMI adalah pemimpin yang problem solver. Yang kedua, empati dan atensi terus pada persoalan umat, pada persoalan bangsa. Dengan demikian akan menggugah kita, menggerakkan kita untuk melakukan pikiran-pikiran, memberikan peran-peran kontributif dalam perjalanan bangsa ini agar sesuai koridor, sesuai ketentuan, sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, yaitu bagi kita tentu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan akhir dari tujuan HMI itu adalah terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian P adalah partisipasi terhadap kegiatan perkaderan harus lebih ditingkatkan. Karena KAHMI ada, karena ada perkaderan. Jadi kalau dalam perspektif KAHMI-nya, kalau mau melihat KAHMI ke depan itu berkualitas, ya diberi perhatian yang sepenuh hati, segenap jiwa kepada kegiatan kaderisasi pada semua jenjang, LK1, LK2, LK3 dan sebagainya. Kemudian aktif mengikuti perkembangan situasi, aktif meningkatkan kualitas diri, dan yang terakhir T adalah jadi trendsetter. Jadi kader yang trendsetter itu artinya yang mau mengambil inisiatif prakarsa. Ya, memang istilah ini sering dipakai di dunia mode ya. Trendsetter itu adalah inovasi, kreativitas, prakarsa terus diambil, sehingga dengan demikian kita akan terus eksis baik secara organisatoris maupun secara kepribadian. Selamat berjuang adik-adikku di seluruh tanah air, di tingkat komisariat, cabang, batku, PB HMI, yakin usaha sampai. Terima kasih. Selamat milad ke-74 Himpunan Mahasiswa Islam, jayalah HMI dan teruslah memproduksi kader-kader terbaik untuk menjadi pemimpin di semua bidang dalam pengabdian kita dalam memajukan bangsa yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Terima kasih atas kesediaan waktunya sharing pada malam hari ini. Kita akan berjumpa Bang di lain kesempatan dalam berdiskusi masalah-masalah bangsa ini. Siap. Ya, semoga Allah selalu merahmati, Amin. Abang, meridhoi Abang dalam setiap hembusan napas. Bagaimana? Karena Abang selalu komitmen, konsisten dalam mengawal agenda keumatan dan kebangsaan. Sekali lagi terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.